Baik, jadi pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa dulu terakhir itu kita sampai pada pengertian arsitektur. Siapa yang masih ingat atau sudah catat belum tentang definisi arsitektur ini? Siapa yang bisa? Ya? Siapa yang sudah bisa mendefinisikan apa itu arsitektur? Dion, Sarmiento. Coba, dulu. Baik, Pak. Definisi dari arsitektur adalah untuk dalam bangunan, seni atau ilmu dalam mendesain bangunan. Sedangkan untuk arsitektur banyak sekali bidangnya. Misalnya produk ataupun dalam dunia industri, Pak. Makanya setiap kali kuliah, bahan itu dicatat, kalau dibaca, jangan keenakan ini ya, mendengar terus tidak membaca. Nah, lalu karena ini kita mata kuliahnya metode riset, saya berharap Anda itu menyampaikan ide apapun atau gagasan apapun itu berdasarkan referensi, jangan suka mengarang. Ya. Jadi contoh misalnya kemarin materi kita tentang misalnya tentang definisi daripada metode menurut beberapa ahli. Nah, Anda harus membiasakan diri seperti itu. Oh, metode menurut Rothwell, Kasanas itu apa? Menurut Titus apa? Nah, saya harap saya jangan mengulang-ulang lagi materi yang pernah saya sampaikan, begitu ya. Oke, jadi saya lanjutkan saja. Jadi saya harap definisi tentang arsitektur tadi itu juga Anda sudah paham. Nah, lanjutan tentang ya, itu penting itu. Ilmu perencanaan dan perancangan, ilmu lingkungan binaan, mulai dari lingkup makro seperti perencanaan dan perancangan kota, kawasan, lingkungan, dan landscape hingga lingkup mikro seperti perencanaan. Ya, nah ini saya ingin sedikit menambahkan materi yang lalu itu. Jadi arsitektur dan informasi teknologi. Nah, ada satu hal menarik di dalam perkembangan desain arsitektur saat ini, yaitu ini arsitektur dan informasi teknologi. Teknologi di pihak lain adalah aplikasi dan prinsip-prinsip keilmuan sehingga menghasilkan sesuatu yang berarti bagi kehidupan manusia. Nah, itu yang dimaksudkan dengan teknologi ya, jadi aplikasi. Maka kita di rumusan visi pengembangan program studi itu, kita ke depan itu nanti akan mengembangkan yang namanya BIM, Building Information Modeling. Nah, itu nanti dia akan menggabungkan beberapa, nanti di pertemuan berikut baru arsitektur, ini disebut dengan data-data sekunder. Jadi Anda tetap harus menjadikan data-data primer itu untuk menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam proses rencana atau rancangan arsitektur. Ya.
Jadi saya lanjut. Implementasi dari perkembangan teknologi informasi tadi itu, selain penyebaran informasi langsung atau real time, lalu menawarkan kemampuan baru dalam pengembangan bentuk geometri yang rumit, komputer-komputer baru yang sangat kuat menjadikan bentuk bangunan yang secara geometris sulit menjadi lebih mudah. Nah, ini juga manfaat dari implementasi perkembangan teknologi informasi di bidang arsitektural, ya. Karena kalau saat ini kita mengenal ada AutoCAD, SketchUp, lalu nanti dikombinasi dengan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya, terutama di dalam hal untuk mempresentasikan desain itu menjadi lebih menarik. Nah, itu terus dikembangkan, karena itu menjadi bagian dari apa yang kita pelajari hari ini tentang riset itu. Jadi, riset itu dia harus terus berkembang. Contoh kayak misalnya virus ini, virus corona. Banyak penelitian yang sudah terlebih dahulu, bahkan sudah memprediksikan akan ada virus yang saat ini begitu menakutkan dunia ini. Nah, jadi memang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu biasanya dimulai dengan sebuah riset ataupun penelitian. Makanya prinsip-prinsip di dalam melakukan riset atau penelitian itu menjadi kata kuncinya. Ada proses, ada tahapan logis, kemudian ada istilah prosedur dan proses dan prosedur ya. Gitu. Bisa mulai masuk di dalam situasi itu, ya. Begitupun pengembangan desain menuju ke desain yang lebih terpadu dalam bentuk animasi, ya itu makanya di setiap tugas-tugas desain sudah sedapat mungkin mulai menggunakan atau mengaplikasikan teknologi-teknologi ini, ya. Dan bagi saya itu bagian dari keterampilan yang tidak perlu harus diajarkan di ruang kelas, ya. Sama kayak kami dulu memiliki meja gambar, mesin gambar, lalu menggunakan mesin gambar Rapido, lalu menyablon pakai Mista Sablon. Itu kita tidak pernah diajarkan, tapi bagaimana kita berupaya untuk mempelajarinya sendiri. Nah, karena teknologi, begitupun teknologi sekarang ini, Anda tidak bisa berharap dosen mengajari secara lebih spesifik, oh ini begini, tidak begitu. Karena ini kita ada di satu kurikulum yang memang dibatasi. Nah, saya punya keinginan untuk itu, nanti akan membeli kelemahan dari teknologi ini juga selalu membuka peluang untuk setiap arsitek itu melakukan copy paste. Tapi kalau Anda sesungguhnya punya karakter dalam desain, harusnya bisa beda dengan karakter orang lain. Istilahnya mau cari gampang, lalu ya sudah mari itu ya. Jadi nanti masuk kepada materi tentang
punya